Saya hari ini ingin memberikan ada 10 investasi yang pasti menguntungkan. Dan kalau Anda melakukan ini, Anda pasti mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ganda. Investasi yang pertama adalah investasi dengan kesehatan. Kalau Anda bertemu dengan pengusaha hebat, mereka sangat memperhatikan kesehatan. Mereka perhatikan makan, mereka perhatikan olahraga, mereka memperhatikan konsumsi gulanya, mereka memperhatikan konsumsi lemak, mereka memperhatikan bahwa mereka berada di dalam jalur yang benar dengan kesehatan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka investasi. Mereka baca buku. Mereka ikut gym. Mereka invest private trainer. Dan investasi ini pasti balik modal. Why? Saya ingat quotes dari Dalai Lama. Manusia ini aneh. Bertahun-tahun pada saat masih sehat, dia cari uang untuk mendapatkan kekayaan. Saat sudah kaya, dia berbondong-bondong buang uang untuk mengembalikan kesehatannya. Akhirnya, berapapun uang yang Anda miliki tidak akan sebanding kalau Anda tidak sehat. Tidak akan bisa dinikmati kalau Anda tidak sehat. Tapi sebaliknya, kalau kita sehat, berapapun uang yang kita miliki bisa berlipat ganda karena kesehatan kita prima. Yang kedua adalah kecerdasan. Investasi leher ke atas. Jadi kalau tanya, apa investasi yang pasti balik modal? Investasi di mana Anda belajar, Anda mengambil ilmu, Anda mengambil pengetahuan, Anda belajar marketing, Anda belajar strategi, Anda belajar tentang hubungan, Anda belajar segala macam. Di mana siapa yang bisa membuat ilmu tadi balik modal? Katakan, Anda ikut workshop, harganya 1 juta. Lalu kemudian, gimana caranya uang ini bisa balik modal? Anda investasi 1 juta, apakah bisa balik modal? Bisa. Caranya gimana? Praktek apa yang sudah diajarkan. Kebanyakan orang dapat ilmu tapi nggak praktek. Ada banyak orang yang ikut workshop business mastery atau mungkin strategic marketing, tapi mereka praktek, mereka implementasi. Apa yang terjadi? Mereka balik modal berpuluh-puluh kali lipat dari investasi yang mereka bayarkan untuk ikutan workshop atau seminar. Yang ketiga, investasi pada relationship. Kalau Anda masih jomblo, investasilah untuk menemukan jodoh yang tepat. Itu oke. Tetapi kalau Anda sudah punya istri, Anda sudah punya pasangan, pasangan Anda menentukan nasib Anda. Percaya atau tidak percaya. Anda seorang suami istri, suaminya sangat-sangat tertutup pikirannya. Suaminya tidak bisa terbuka. Suaminya nggak mau istilahnya berubah. Istrinya mau melakukan apa sedikit, jangan. Istrinya mau bikin apa dikit, jangan. Istrinya mau bikin misalnya bisnis sukses, jangan. Semuanya serba, jangan. Kenapa? Karena suaminya tidak terbuka. Yang jadi masalah adalah apa yang terjadi jika Anda dengan suami dan Anda tidak kompak. Relationship-nya tidak baik. Ada banyak orang udah kawin berpuluh-puluh tahun tetapi tidak kenal satu sama lain. Tidak kenal sifat-sifatnya, tidak kenal kepribadiannya, tidak kenal komunikasinya. Dan akhirnya kenapa? Karena tidak mau investasi mengenal lebih dalam tentang pasangan. Please, ada pepatah Cina yang mengatakan, kalau keluarga happy, bisnis Anda pasti happy. Kalau keluarga Anda harmonis, bisnis Anda pasti harmonis. Karena bisnis dimulai dari keluarga. Kesuksesan bisnis dimulai dari keluarga. Yang keempat, kalau tadi bicara relasi ya, pasangan suami istri. Yang keempat adalah keluarga. Keluarga artinya apa? Lebih luas daripada suami istri.
Dan relasi bukan hanya sekedar suami istri. Bisa jadi Anda memiliki relasi di luar daripada keluarga, di luar daripada istri Anda. Artinya Anda memiliki hubungan baik dengan orang di luar keluarga, itu juga bisa berupa relasi. Nah, kalau yang keempat ini kita berbicara tentang keluarga. Ada istilah di bahasa Jawa, jangan sampai kepaten obor. Kepaten obor artinya keluarga nggak kenal satu sama lain. Kita punya anak. Anak kita dengan anak kakak kita nggak saling kenal. Itu bahaya sekali. Atau bahkan anak kita punya anak, jadi Anda punya cucu dengan cucu yang lain, padahal darahnya dekat sekali, tidak saling kenal. Itu tidak baik. Jadi, investasilah untuk mengikat keluarga. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu siapa keluarga kita yang memang sukses dan maju, di mana kita bisa belajar. Tapi sebaliknya, kita bisa melihat ada banyak keluarga-keluarga yang memiliki pengetahuan, tetapi belum dapat kesempatan. Ada yang dapat kesempatan, tapi tidak punya pengetahuan. Dan dengan Anda memiliki investasi dengan keluarga, Anda punya keluarga yang kompak, Anda bisa menciptakan kehidupan bisnis yang luar biasa. Yang kelima adalah investasi dengan pengalaman. Pengalaman equal pembelajaran. Jadi pengalaman itu adalah hal-hal yang Anda belum tahu, lalu Anda cari tahu. Contohnya begini, saya nggak punya pengalaman dengan yang namanya misalnya tur, jalan-jalan. Saya nggak pernah pengalaman kalau pergi ke Surabaya dari Jakarta bawa mobil sendiri. Itu nggak ada pengalaman. Nah, ketika Anda investasi untuk mendapatkan pengalaman baru, Anda mendapatkan ilmu luar biasa. Ini bisa menjadi sebuah cerita, ini bisa menjadi sebuah kesempatan berbisnis, karena ternyata banyak sekali orang yang memulai bisnis gara-gara kebetulan. Sukses gara-gara kebetulan. Kebetulan ini kenapa? Karena mencoba hal baru, lalu kemudian dapat ide. Ini ide bisnis. Kenapa nggak kita mulai aja? So, jadi investasilah di hal-hal yang baru, pengalaman baru, sehingga ketika Anda dapat ilmu baru, Anda bisa dapat bisnis baru. Yang keenam adalah investasi dengan sedekah. Meskipun namanya nggak cocok sebenarnya. Kenapa kok sedekah itu investasi? Ya, ada banyak orang yang mengatakan begini. Ada cerita yang cukup menarik. Pada suatu hari ada orang yang sedang punya masalah. Kemudian orang ini datang ke pemuka agama, lalu kemudian dia bilang, saya lagi masalah dengan bisnis. Lalu kemudian saya mau dapat funding itu susah sekali, dapetin dana susah sekali. Lalu ditanya, berapa uang yang kamu punya? Sedekahkan aja. Oh, kaget dia. Kok bisa? Udah, percaya aja. Disedekahkan aja. Setelah disedekahkan, entah gimana ceritanya, bisnisnya menjadi baik. Customernya menjadi lebih baik. Tiba-tiba dana yang dibutuhkan terkumpul. Apakah karena sedekah? Kita nggak tahu. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa di dalam memberi. Tidak hanya sedekah uang ya, bisa sedekah waktu, bisa sedekah tenaga, bisa sedekah pengetahuan, bisa berbagi yang sifatnya tidak berkaitan dengan uang sama sekali, tetapi ketika kita berbagi, hukum alam mengatakan semua yang kita bagi akan kembali. Yang ketujuh, investasi untuk bersyukur. Kenapa kok bersyukur investasi sih? Pada saat kita dalam tekanan, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengingat kembali hal-hal yang kita syukuri. Hal-hal yang orang tidak miliki. Dan itu butuh waktu untuk kita renungkan. Kita butuh investasi waktu untuk mengingat, oh ternyata saya diberi karunia anak yang hebat, anak yang bagus, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, teman-teman yang banyak. Dan ketika kita mengumpulkan, istilah counting our blessing, kita hitung semua hal-hal yang kita syukuri. Ya, sama seperti Anda hitung uang. Coba Anda hitung semua yang Anda syukuri. Ya,
Anda dapat begitu banyak yang Anda syukuri. Setiap hari kalau perlu Anda investasi waktu untuk mencatat dan menuliskan apa yang Anda syukuri hari ini. Investasi, that's investment. Ya, bukan kita istilahnya take it for granted. Bangun pagi, udah melek, udah santai. Ya, kita pikir ini sudah hak saya untuk hidup. Ternyata enggak loh. Kita bisa syukuri loh. Ya, kita ngelihat anak kita marah-marah. Padahal kita tahu bahwa anak itu adalah sebuah berkat. Kenapa nggak kita syukuri? Jadi malam sebelum tidur, investasikan waktu Anda untuk menuliskan. Saya hari ini bersyukur bukan hanya mendapatkan hal yang baik. Tapi saya juga bersyukur dapat masalah. Kenapa? Karena dengan masalah ini saya ternyata bisa belajar lebih pinter. Dengan masalah ini saya bisa menjadi lebih baik. Dengan masalah ini saya bisa menemukan atau bertemu dengan orang yang baru. Investasilah dengan bersyukur. Yang kedelapan ini adalah investasi dengan reputasi. Coba Anda perhatikan baik-baik. Kalau Anda memiliki reputasi, dasarnya ada dua. Pertama, karena disengaja. Yang kedua, tidak disengaja. Jadi ada orang yang tidak sengaja karena memang orangnya baik, orangnya ramah, orangnya senang berbagi. Memang karakter dan sifatnya seperti itu. Lalu muncullah sebuah reputasi, wah, orang itu orang baik. Wah, ini orang yang sangat-sangat generous. Jadi muncul sebuah reputasi. Tapi ada sebuah reputasi yang memang diciptakan, di mana kita nggak ada yang kenal sama sekali. Kita nggak ada yang tahu sama sekali. Tapi saya harus membangun sebuah reputasi supaya kalau orang ketemu saya bisa dipercaya. Ini butuh waktu dan butuh investasi. Misalnya contohnya, Anda pengen dianggap sebagai seorang pengusaha hebat. Berarti reputasi Anda harus bagaimana? Profitnya harus bagus. Reputasi Anda, timnya harus semangat. Timnya harus sehat. Dan seterusnya. Itu menjadi sebuah reputasi. Kalau Anda adalah seorang artis, Anda harus punya reputasi. Kalau Anda seorang manajer, Anda harus punya reputasi. Kalau Anda adalah seorang karyawan, Anda harus punya reputasi. Kalau Anda adalah seorang business coach seperti saya, harus punya reputasi. Jadi reputasi butuh waktu untuk investasi dan harus dengan penuh kesadaran dan penuh kesengajaan. Nah, yang kesembilan adalah reputasi diimbangi dengan keyakinan. Jadi investasikan keyakinan Anda. Nah, ini menarik. Kalau misalnya saya ditanya, kalau saya bikin video, tampil di YouTube, yang nonton dikit, apa yang terjadi dengan keyakinan saya? Atau begini, saya bikin video, yang nonton banyak, tapi yang komen negatif banyak juga. Apa yang terjadi dengan keyakinan saya? Teman-teman, apa yang terjadi di luar diri kita pada dasarnya tidak berhubungan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Bukan berarti karena Anda tidak profit satu kali, berarti Anda akan rugi seumur hidup. Bukan berarti karena satu komentar negatif, bahkan 1000 komentar negatif, berarti Anda adalah orang yang gagal. So, Anda harus kembali ke dalam diri Anda. Mengembalikan keyakinan Anda, membangun iman Anda terhadap diri Anda, terhadap Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah menciptakan Anda. Investasikan untuk Anda lebih menguatkan iman Anda. Yang terakhir, bangun komunitas. Investasi untuk membangun komunitas menurut saya sangat powerful sekali karena di dunia ini komunitas membawa hasil luar biasa. Kenal dengan orang yang lebih banyak penting. Tetapi Anda menjadi dikenal di dalam sebuah komunitas itu menjadi lebih penting. Bukan who you know, tapi who knows you. Bukan berapa banyak orang yang Anda kenal. Anda kenal banyak orang percuma. Tapi orang lain mengenal Anda sebagai siapa. Coba bayangkan ada istilah kepala suku. Kalau Anda adalah seorang pemimpin yang dikenal oleh banyak orang,
yang kemudian direspek oleh banyak orang, dan akhirnya Anda menjadi orang yang memberi manfaat, berbeda dengan Anda sebagai pengikut. Jadi membangun komunitas, artinya Anda sebagai kepala suku akan dianggap sebagai orang yang membangun, bukan orang yang menjatuhkan. Saya membangun komunitas bisnis. Saya punya banyak klien bisnis. Saya punya Top Coach Indonesia Business Community. Dan ini memberi manfaat. Buat orang yang tergabung dapat manfaat, buat saya sendiri ada manfaat. And that's investment. Kalau Anda melakukan itu sebuah investasi penting untuk membuat diri Anda menjadi orang yang lebih dikenal, menjadi orang yang lebih dihargai, karena who knows you lebih banyak daripada who you know.